Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 8 rekomendasi kripto di bulan November gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu video yang kalian nantikan juga, 8 video ini. Jadi kalau kalian mau support channel ini dengan cara like videonya, komen mungkin ya, ataupun subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, itu sangat berarti bagi saya. And thank you untuk supportnya juga. And kita akan langsung masuk aja membahas kenapa sih kita memilih koin-koin ini juga, dan ya alasannya gitu ya kira-kira ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam koin pertama. Koin pertama apa? Koin pertama pasti salah satunya adalah Polkadot. Polkadot ini bisa dibilang koin yang sangat berpotensi juga sih di bulan November, bahkan mungkin must have atau mungkin harus punya gitu ya. Tapi kembali lagi, saya harus ingatkan sebelum kita masuk, harus disclaimer on juga, and do your own research ya. Ini adalah research saya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Kita akan langsung masuk aja ke dalam Polkadot. Polkadot sebenarnya ini, kenapa dia bagus di bulan November, adalah salah satunya adalah parachain auction atau lelang parachain, dan ini adalah menjadi salah satu step besar untuk Polkadot sendiri yang sudah dinantikan dari beberapa bulan lalu dengan holder-holder Polkadotnya sendiri gitu ya. Dan beberapa tanggal yang harus dilihat untuk Polkadot, yaitu adalah tanggal pertamanya. Di tanggal berapa auctionnya mulai? Yaitu di tanggal November 11. Kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya auctionnya sudah mulai, biasanya itu demand untuk Polkadot itu akan naik gitu ya, demand untuk Polkadotnya. Nah, pada saat demand Polkadotnya akan naik, harganya pun juga akan naik gitu. Nah, ini adalah salah satu alasannya. Lalu kita bisa lihat lagi, Polkadot ini memang lagi yang kita baru bahas juga, dia lagi ganti identitinya juga dengan parachain auction ini. Karena ini adalah salah satu step besarnya. Makanya kita lihat ada vote on the future of Polkadot brand. Kedepannya tuh mau gimana sih tuh Polkadot? Nah, di sini para holder-holder Polkadot ini bisa bantu voting juga. Gitu ya. Tinggal 4 hari lagi dia mencari identity. Votingnya apa? Votingnya tentang ini beberapa hal sih, tentang identitasnya dia, yang mau yang A atau yang B, lalu juga logonya. Jadi intinya Polkadot ini juga mau ganti logo gitu kira-kira ya. Lalu ada beberapa hal lagi sebenarnya untuk Polkadot. Yang pertama adalah yang satunya lagi ini. Motion to enable parachain registration and crowd loan has passed. Jadi ini adalah salah satu mosi yang terbaru juga, baru di launching di November 1 nih. Mosinya bilang apa? Dia bilang bahwa kalau misalnya pas, dan ini memang sudah pas ya, parachain teams will be able to register their parachain and open their crowd loan. Jadi yang tim-tim ini who will join, ini kan project-project ini mereka mau berebutan ambil slot di sini gitu ya. Nah, tim-tim ini bisa membuka crowd loan-nya dia. Pada saat crowd loan-nya dibuka, holder-holder Polkadot itu udah bisa staking atau bisa, ya kita bisa bilang berkontribusi lah ke dalam crowd loan-nya ini gitu ya. Jadi mungkin dari November 4 ini sudah bisa ada kenaikan juga untuk Polkadot. Bahkan mulai dari sekarang. Kenapa? Karena orang-orang banyak yang mau join juga gitu. Jadi kira-kira itu untuk Polkadot. Untuk lebih detailnya lagi, saya leave video Polkadot kalau kalian masih belum mengerti ya, itu di deskripsi. Ada beberapa kita video diskusi khusus untuk Polkadot aja. Kita langsung masuk aja ke koin kedua. Koin kedua itu adalah Polygon atau Matic. Kenapa? Karena memang ini juga sempat kita diskusikan juga di kolom deskripsi, nanti saya taruh juga untuk Polygon Matic. Ini adalah era baru untuk Matic gitu ya. Secara fundamental, Matic itu adalah layer 2-nya Ethereum, dan ya lebih cepat, lebih murah, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa hari yang lalu, Polygon just cross 1 billion transactions, jadi sekitar 1 miliar transaksi, dan ini tuh besar sekali ya untuk di cryptocurrency juga, 1 miliar transaksi di Polygon Proof of Stake Chain, POS Chain gitu. Lalu kita bisa lihat lagi di sini, bukan hanya untuk fundamentalnya juga, Matic juga secara teknikal ini lagi membentuk pattern cup and handle. Mungkin nanti kita diskusikan lagi untuk teknikalnya. Ini kita bisa lihatnya, kalau cup and handle ini cukup bullish sekali gitu, dengan target mungkin bisa sampai ke sekitar 4,5 dolaran. Oke, ini untuk Matic. Lalu kita masuk lagi, yang tadi di sini juga nih, ini adalah di apps-nya atau partnership juga dengan Matic. Yang pertama sempat kita diskusikan bahwa Matic ini fokus ke dalam bidang NFT dan gamingnya juga lagi ya. Tapi sebenarnya nggak kalah juga, DeFi-nya dia tuh juga cukup banyak, atau decentralized finance-nya. Jadi Matic ini salah satu pilihan yang bagus. Kita bisa lihat ada nama-nama terkenal juga, seperti Aave, 1inch, QuickSwap, SushiSwap, dan lain-lainnya. Gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam koin ketiga. Koin ketiga itu adalah Solana atau Breakpoint. Jadi Solana ini ada event namanya Breakpoint gitu ya. A celebration of all the Solana community has accomplished. Jadi ini apa yang Solana sudah lakukan gitu ya, komunitasnya, dan kedepannya tuh bagaimana gitu. Ini di Lisbon, Portugal di tanggal November 7 sampai 10. Jadi biasanya kalau ada event gini, hype-nya itu akan datang sebelum event sih biasanya. Mungkin November 5, November 4 itu bakal ada hype juga tentang eventnya ini. Kalau kalian takut, wah kalau event misalnya dia dump dan lain-lain, mungkin kalian harus consider untuk taking profit di eventnya. Kalau misalnya kalian buat tradingin doang, tapi kembali lagi itu semua di tangan kalian gitu ya keputusannya ya. Ini hanya pendapat saya juga. Nah, speaker di Solana pun juga
terkenal semua rata-rata ya. Kita ada SBF, salah satunya ini adalah CEO dari apa sih namanya, FTT Exchange atau FTX Exchange gitu ya, dan FTT Token. Jadi SBF Sam Bankman-Fried, lalu kita ada Solana Labs, lalu ada Venture Capital, Multicoin Capital, lalu kita bisa perhatikan juga ada si Arweave atau Sam Williams gitu. Ini CEO-nya dari Arweave. Arweave juga salah satu ekosistemnya. Jadi sebenarnya bukan hanya Solana sih, kalau kalian lihat kayak gini ya. Bisa Solana ataupun ekosistemnya Solana atau decentralized aplikasi. Ini juga sempat saya diskusikan juga, ada satu video tentang Solana seperti Raydium, Serum, Arweave, ada Mango Markets, ada Saber, dan lain-lain gitu ya. Jadi menarik sekali untuk Solana. Kita bisa perhatikan ada sekitar 500 aplikasi. Jadi ini kalian harus do some research lagi nih. Kira-kira apa aja sih yang bisa berpotensi gitu ya. Ini ada beberapa, Serum, dan lain-lain gitu. Ini untuk Solana. Lalu kita masuk ke dalam koin keempat. Koin keempat itu adalah Terra Luna. Terra Luna ya. Nah, ini kita bisa perhatikan nih. Here is total new wallets on Terra Station. Jadi Terra ini juga salah satu blockchain layer 1 gitu ya, dan kita bisa perhatikan dia punya growth ini juga ya lumayan lah, naik terus gitu ya, sekitar 3 juta accounts. Kalau dibandingkan yang lain memang masih developing lah, tapi ya kembali lagi saya cukup bullish juga dengan Terra Luna ini. Kenapa? Karena memang dia ini menarik, dia berbeda dari token lain karena Terra Luna ini punya stablecoinnya sendiri, namanya adalah Terra USD gitu ya. Jadi ini USD namanya ya, dia punya ticker USD dolar. Jadi intinya apa? Intinya kalau misalnya masih lebih, kalau demand untuk USD-nya banyak gitu ya, demand USD-nya tinggi, nah dia akan burn Terra Luna. Kenapa? Karena memang ada relationship antara USD dan Terra Luna sendiri. Ini dari mekanismenya dia. Jadi Lunanya itu sendiri itu deflation atau deflasi. Supply-nya tuh makin lama makin menurun kalau demand dari USD-nya tuh naik gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita lihat di sini, bullish on the 100 of project launching on Terra this next few months. Jadi beberapa bulan ke depan. Dan ya, kita bisa perhatikan lagi di sini bahwa ada sekitar 160 project will launch on Terra Luna early next year. Rata-rata di awal 2022, bahkan ada beberapa yang mau launching di quarter 4 2021. Jadi ya, untuk Terra Luna development-nya masih tinggi juga. Kita bisa perhatikan dari sini, di file lama dia punya total value lock. Ini salah satu indikator penting gitu ya. Terra ini nomor 4, kita bisa perhatikan di 9,84 billion atau miliar dolar yang di lock value-nya gitu. Secara rasio pun 1,74 ini masih tergolong murah kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti Ethereum, Binance, ataupun Solana gitu ya. Jadi ya ini salah satu hal sih yang kita bisa perhatikan, mencari koin yang cukup undervalue dan fundamentalnya kuat. Jadi kita ini sebenarnya ada kayak Terra Luna, Avalanche, Phantom, salah satu yang bagus karena rasionya masih kecil gitu ya. Masuk lagi ke koin kelima. Kalau kalian suka video ini jangan lupa nih like dulu ya videonya. Oke, kita masuk ke kelima, itu adalah Sushi. Sushi ini kita lihat sendiri bahwa dia punya ekosistem, atau dia punya ekosistem ini lagi growing juga. Kita lihat Sushi ini dulu awalnya hanya exchange doang, decentralized exchange. Tapi kita bisa perhatikan sekarang dia ada DeFi ekosistem yang awalnya ada Metaverse. Metaverse ini lagi trending juga semenjak Facebook lagi ganti namanya kan jadi Meta gitu ya. Dan salah satunya nanti kita bahas nih, Soyu NFT. Jadi dia adalah NFT marketplace dan juga Metaverse gitu. Lalu dia ada Launchpad dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat Sushi ini berkembang sekali. Lalu kita bisa perhatikan juga di sini, Sushi is going to the moon with Moonbeam Network. Jadi Moonbeam Network ini adalah salah satu project yang mau mendapatkan tempat juga di Polkadot. Makanya kita lihat nih, the easiest on ramp to Polkadot. Jadi ini Moonbeam ini juga lagi mau mendapatkan slot di parachainnya Polkadot. Makanya kita bisa perhatikan nih, Moonbeam salah satunya. Jadi kalau kalian mau staking, salah satu yang cukup bagus sebenarnya, yang bisa menjadi juara juga, yang bisa mendapatkan slot ini salah satunya Moonbeam gitu. Kita masuk lagi, ini ke Sushi ya. Lalu kita lihat lagi di sini, tadi Soyu NFT. No more guessing when. Jadi kapan sih Soyu NFT bakal keluar? Dia sudah bilang next week atau minggu depan akan di launch Soyu NFT. Ini di Oktober 26, jadi kita tahu lah, mungkin di awal November sudah bisa launching Soyu NFT-nya sendiri. Kira-kira gitu. Kita masuk ke dalam koin ke-6. Koin ke-6 itu adalah EGLD atau Elrond. Gitu ya, ini ada beberapa recap dari Elrond minggu terakhir. Tapi kenapa Elrond ini menarik di bulan November? Yang pertama adalah di sini. Nah ini, the Mayer DEX is launching in November. Jadi Mayer DEX ini adalah decentralized exchange, makanya DEX namanya ya, Mayer ini namanya. Nah, anggapannya itu seperti Uniswap. Kalau Uniswap itu kan di Ethereum. Nah, Mayer ini di Elrond gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu signifikan juga sih. Dan ini yang tweet ini si Benjamin Michu, dia adalah founder dari Elrond Networknya sendiri
gitu. Bukan hanya decentralized exchange, kita bisa di sini dia tweet lagi have e-gold. Jadi kalau kita punya Elrond atau EGLD namanya, lalu di stake dia punya, karena Elrond ini adalah salah satu layer 1 juga gitu. Jadi ya ini juga under value sih. Banyak yang belum ngomongin tentang Elrond, and be part of the future, menjadi salah satu ya berkontribusi untuk masa depan. First Mayer Launchpad Startup is ready. November dia juga ada emoji ke bulan lah istilahnya ya. Jadi ya bukan hanya DEX-nya doang, Decentralized Exchange, tapi ada Launchpad-nya gitu. Jadi cukup menarik. Elrond juga baru bikin partnership juga sih dengan Audi ya. Kita bisa lihat dari sini Audi. Ini kita bisa perhatikan Audi backed startup Holoride is now deploying blockchain technology powered by Elrond Network. Ini beneran dari Audi-nya juga, Audi mobil gitu ya. Dan ini buat apa? Buat in-vehicle entertainment. Jadi di dalam mobil punya entertainment lah, kira-kira kayak gitu ya. Itu ke-6, kita masuk ke dalam koin ke-7. Koin ke-7 itu kita akan diskusikan atau membahas tentang Crypto.com karena dia mau launching Cronos Mainnet-nya. Jadi ini menarik juga. Cronos Mainnet sendiri adalah Ethereum Virtual Machine, EVM gitu ya, running in parallel to Crypto.org chain gitu. Nah, kalau kita bisa perhatikan lagi, apa sih yang pentingnya dari Cronos Mainnet ini? Beberapa hal. Yang pertama adalah dia bakal running di Cosmos juga. Cosmos EVM gitu ya, untuk DeFi, NFT, sama Metaverse. Jadi ini menarik sekali. Memang dia ada 3 sektor yang lagi trending di cryptocurrency gitu ya. Lalu dia ada di apps-nya. Tapi yang lihat ini, yang menariknya juga adalah 100 juta fund to support developer building on Cronos. Jadi dia udah ada funding supportnya juga gitu ya. Ini di tanggal 8 November tadi kan, 8 November. Oke, kira-kira itu. Lalu kita masuk lagi Crypto.com juga. Sebenarnya dia baru aja launching bisa dibilang iklan dengan si Matt Damon. Nah, ini si Matt Damon salah satu artis Hollywood yang cukup terkenal sekali, dengan tagline adalah Fortune Favors the Brave, FFTB gitu ya. Jadi Crypto.com adalah salah satu exchange juga sebenarnya. Jadi kalian bisa download juga nih Crypto.com, karena menurut saya dia juga cukup penting, program-programnya pun juga lumayan. Tentang apa? Program-programnya ada yang namanya Supercharger, di mana ini kalian bisa mendapatkan token secara free. Dengan cara apa? Dengan cara hanya staking token CRO kalian gitu ya. Charging period 7 hari, lalu ada reward period mendapatkan 14 hari. Mungkin nanti kita diskusikan atau kita bahas ini di video lain ya. Tapi kalian bisa download, nanti masukkan aja referral code saya Michael Wyan, ada di deskripsi gitu ya, free juga. Jadi cukup menarik lah untuk Crypto.com sendiri. Nah, kita masuk sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu adalah Veracity, VRA gitu ya. Veracity ini token apa? Veracity adalah token di product layer platform gitu ya. Dia punya buat e-sport dan buat video entertainment. Menariknya adalah apa? Menariknya adalah gaming industry di cryptocurrency itu menurut saya baru mulai gitu ya. Dan e-sport ini menjadi salah satu yang belum sektor baru juga lah untuk e-sport sendiri dengan tokennya VRA sendiri gitu ya. Jadi ini menarik untuk kedepannya dengan VRA sendiri, bukan hanya untuk e-sport tapi dia punya video entertainment. Kalau kita perhatikan lagi, dia punya partnership juga, ada YouTube, Twitch, Vimeo, dan lain-lainnya. Kita kalau lihat dari sini, dia punya roadmap gitu ya. Roadmapnya kuartal 4 2021 juga ada. Dia mau bikin NFT marketplace, ada Vera Player, Vera Views, dan lain-lain. Dan Veracity ini available sih. Kalau nggak salah belum ada di Binance, tapi masih available ada di Indodax. Kalau misalnya kalian yang punya account Indodax ya, Veracity. Dan ya, salah satunya lagi dia masih cukup kecil sih, ranking 165 gitu. Jadi untuk potensi masih cukup besar gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini, total address yang saya lihat ini naik, menunjukkan kenaikan. Artinya apa? Artinya banyak orang yang membuka akun di Veracity-nya juga, VRA gitu. Jadi ya, kalau misalnya seperti ini, growth-nya naik, ya kemungkinan besar, jadi juga masih akan bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira itu aja sih ke-8 rekomendasi saya di bulan Oktober. Kalau misalnya kalian suka video seperti ini, bantu like-nya, bantu share videonya, and see you in the next video. Bye-bye.